حضرة نبينا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بنيات حاجات صاحب الحاجة وأمره وبنيات حاجاتنا وبنيات حاجات جماعتنا في هذا المجلس شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun yajibu shaumu Ramadan bi ahadil umuri khamsatin. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu 5 perkara. Pertama, bahwa kewajiban puasa Ramadan ini ada waktu di mana Nabi di Madinah. Jadi ketika di Mekah Ramadan itu belum diwajibkan. Jadi ketika di Madinah itu Nabi baru puasa Ramadan. Dari rukun Islam ini kan puasa Ramadan menjadi nomor yang keempat. Makanya ketika ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, ini tanda bahwa ayat ini turun di Madinah. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, apakah Nabi ketika di Mekah itu puasa Ramadan? Tidak. Kemudian kalau Nabi tidak puasa Ramadan, di Mekah Nabi puasa apa? Maka dari sekian puasa itu yang paling sering orang ngamalin itu puasa Nabi Daud. Nabi Daud itu puasa sehari puasa, sehari puasa, sehari. Padahal nabi-nabi lain itu tetap sama puasa itu seperti sholat. Sholat sebelum Nabi Muhammad juga sudah wajib. Maka puasa juga sebelum Nabi Muhammad sudah wajib. Makanya ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina, itu tanda alal ladzina min qablikum. Puasa itu diwajibkan sebelum kamu, berarti kan sebelum umat Nabi Muhammad berarti puasa sudah wajib. Jadi pertanyaan, puasa apa? Ini supaya kita tahu sejarah bahwa puasa Nabi Adam itu 40 hari. Makanya Nabi Adam itu karena diterima taubatnya 40 hari. Maka angka 40 hari itu angka hoki. Hokinya mana? Kalau ada orang lahiran, kalau belum 40 hari jangan dibawa kemana. Ada orang nikah, kalau 40 hari jangan kemana-mana. Itu hoki. Kalau sekarang mereka agak itu belum nikahnya udah ke hotel. Tapi memang 40 hari itu memang peristiwa satu, ya peristiwanya di mana Allah menciptakan langit dan bumi, semua makhluknya itu 40 hari selesai. Seperti misalkan anak, kita tahu anak itu 40 hari dibuat dari air mani. Kemudian 40 hari dibuat dari alaqah, darah yang menggumpal. 40 hari juga dibuat dari nutfah, yaitu daging yang menggumpal. Akhirnya 40 hari tambah dikali 3 sama dengan 120 akhirnya dipakai buat 4 bulan. Karena 120 itu sama dengan 4 bulan. Akhirnya ada istilah 4 bulan. Memang peristiwa dari 40. Makanya ente kalau misalkan mau istiqomah 40 hari itu dianggap istiqomah. Sampai istilah dalam ilmu kewalian, kalau kita pengen punya kanjeragan itu jangan tinggalin jamaah ikut takbir itu ihram bersama imam 40 hari. Kalaupun ente tidak ada wasiat wiridan, jangan tinggalin sampai 40 hari. Nah, itu puasa Nabi Adam.
Nabi Adam itu 40 hari sampai kita tahu misalkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kita tahu dibakar oleh Raja Namrud. Ya, di dalam pembakaran Nabi Ibrahim sampai ngebon, bikin kebun, bertani, bercocok tanam itu oleh Raja Namrud dibakar sampai 40 hari. Kalau kita tahu sejarah itu Turkinya, di Turki pembakaran Nabi Ibrahim itu sampai tungkunya itu kalau tidak salah kurang lebih sampai 12 meter. 12 meter panjang, 12 meter lebar. Kenapa? Kalau ternyata tungku pembakaran Nabi Ibrahim itu tidak lebar, nanti Ibrahim bisa nyos. Gitu. Makanya besar. Akhirnya 40 hari dari pembakaran Nabi Ibrahim selamat. Terus Nabi Yunus dimakan oleh ikan nun, atau gampangnya kalau sekarang ikan paus, itu selama 40 hari di perut ikan. Kemudian misalkan lagi Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun, itu selama 40 hari diselamatkan. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh itu ya, dengan banjir bandang di atas kapal pesiar itu selama 40. Makanya kenapa kalau bisa jadi 40 hari putus dulu, jadi kalau ganti lagi, kalau udah 40 hari tidak ganti lagi berjanda. Gitu mbak. Karena kawinin orang doang sekarang. Sama 40 hari. Makanya sering sekali kita mau orang tua kalau kita baru punya anak bilangin, kalau belum 40 hari jangan suka dibawa main-main, takut kesambar. Takut ketempelan setan. Itu 40 hari, makanya puasa Nabi Adam itu 40 hari. Kemudian setelah Nabi Adam, kita mau tahu sih peristiwa-peristiwa puasa yang terakhir itu ya puasa Nabi Daud. Kenapa puasa Nabi Daud lebih populer daripada puasa Nabi-Nabi yang lain? Nah itu alasannya kenapa. Kenapa puasa Nabi Daud lebih populer daripada puasa yang lain? Seperti misalkan saya cerita tentang puasanya Nabi Isa. Nabi Isa itu puasa. Mohon maaf, Nabi Isa itu sahur subuh bukanya jam berapa? 10 malam. Itu puasa Nabi Isa. Nah kalau sekarang ukuran Nabi Isa masih ada syariatnya. Ya, puasanya maghrib udah pada bukan puasa. Makanya Nabi Isa itu puasanya paling parah. Akhirnya nanti ada ayat ukhila lakum lailatas siyamir rasul ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu. Kemudian kalau kamu sudah berbuka silakan kamu mau bersekutu dengan istri. Karena dikala sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Isa itu punya kaum Bani Israil. Jadi kalau mau tahu sejarah Bani Israil itu sampai kepada Nabi Isa. Jadi kaum Bani Israil itu sampai kepada Nabi Isa. Makanya dikatakan kaum Nabi Isa siapa? Ya Bani Israil. Jadi puasa-puasa kaum Bani Israil. Bani Israil itu tadinya dia memang penganut daripada Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub itu punya bapak namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub kemudian punya anak dia, kemudian namanya Nabi Musa. Nah akhirnya Nabi Musa punya kaum namanya Bani Israil. Kalau Fir'aun dia punya bala tentara kaumnya namanya kaum Kipti. Jadi memang Bani Israil itu dulu adalah kaum Nabi Musa yang memang setia dengan Nabi Musa. Akhirnya dia membelot. Kenapa alasannya dia membelot kepada Nabi Musa? Karena alasannya kata Bani Israil, kalau saya masih ikuti Nabi Musa saya takut dibunuh. Akhirnya dia membelot, masuklah kepada pasukan Fir'aun. Tapi pada akhirnya dia taubat tubuh ila barikum faqtulu'an. Akhirnya dia tetap masuk kepada kaum Nabi Musa lagi. Karena tadinya Fir'aun setelah tenggelam dia bingung. Kenapa Fir'aun itu mati? Mau kemana itu? Misalkan katakan dulu pencipta Jokowi, sekarang tiba-tiba Jokowi kalah membelot ke Prabowo. Bisa Prabowo kalah siapa? Itu politik. Jadi kita jangan terlalu misalkan saya membela Prabowo. Hari ini bisa Prabowo kalah beda lagi. Dulu masih ingat waktu di KPU teman-teman saya pokoknya saya Prabowo. Begitu Prabowo kalah Jokowi. Ya politik yang ada duitnya ambil kayak Pak Rusli orang pintar, ada duitnya diambil, ada duitnya kagak. Begitu aja udah politik mah. Gak usah terlalu berani mati, kalau bukan syahid juga sangit. Nah, jadi kenapa kalau sekarang alasannya puasa Nabi Daud lebih tenar daripada puasa Nabi yang lain? Alasannya karena puasa Nabi Daud itu lebih ringan buat kita.
Alasannya begitu, hari ini puasa besok kagak, bukanya sama, sahurnya sama. Coba kalau puasa misalkan katakan tadi Nabi dia sahur subuh baru mulai puasa, buka jam 10. Makanya setelah buka lagi syaratnya satu, apa syaratnya? Kagak boleh apa-apa. Jadi habis buka hanya boleh makan minum, nggak boleh ke situ. Kalau ngikutin puasa Nabi Isa, akhirnya turunlah ayat ukhilalakum lailata siyam rafasum nisaikum. Silakan dihalalkan bagi kamu kalau dalam bulan puasa ya boleh. Itu akhirnya baru datang Nabi Muhammad dengan syariat yang baru untuk menyempurnakan supaya ringan kepada umatnya. Akhirnya puasa itu mulailah sekarang puasa 30 hari yang tadinya dari Nabi Adam 40 hari ini Nabi Muhammad jadi 30 hari. Kemudian keringanannya apa? Keringanan itu bukanya Senin sampai Maghrib. Nah kemudian kalau nanti ada pertanyaan misalkan, mohon maaf, kalau dalam puasa kenapa puasa itu harus ada syarat mampu? Kan puasa sama sholat itu bedanya cuma satu. Gini, kalau sholat itu syaratnya nanti di depan, cuma saya jelasin. Kalau sholat itu tidak ada syarat mampu. Misalkan kita wajib sholat, syaratnya cuma 3. 1 berakal, 2 balik, berakal, balik. Yang ketiga itu syarat sholat itu dia Islam. Udah itu aja. Pokoknya kalau Islam, berakal, balik. Tapi kalau puasa syaratnya 4. 1 Islam, berakal, balik, sama mampu. Gitu. Makanya misalkan ucil begitu bulan puasa itu makanya ada ayat ketika paman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatun min ayamin. Kalau ente pulang pergi ke kampung gitu, ini peristiwa masjid diupirin dikasih rokok membaik silakan buka kalau ente itu, karena memang ada syarat mampu ya. Orang kadang-kadang biasa merokok nggak ngerokok, mana pulang kampung ya dikasih rokok gratis ya mana paham. Enggak jadi masalah juga. Makanya saya sering bilang tanda Allah nggak butuh mah kita gampang. Sekali lagi Allah nggak butuh mah kita gampang. Tandanya kalau udah azan ternyata Allah nggak nyuruh langsung sholat itu tanda Allah nggak butuh kita. Beda sama bos. Pokoknya kerjain, kalau nggak kerjain kamu sertifikat. Karena bos butuh kita. Gitu. Jadi kalau syarat sholat itu nggak ada mampu, tapi syarat puasa mampu. Kenapa alasan? Karena alasannya kata Nabi selalu berdoa, Allahumma ja'alni qurrata a'yuni bis shalah. Kata Nabi ini, ya Allah jadikanlah ketika aku sholat aku senang di hadapanmu. Maka syarat sholat itu kagak perlu mampu. Kenapa alasan? Karena bertemu mahbub, bertemu yang sangat zat yang sangat kita cintai. Berarti kalau kita bertemu dengan zat yang sangat kita cintai, mau sakit kagak sakit, kita nggak ada persoalan. Makanya sholat itu nggak perlu ada syarat mampu. Misalkan orang sakit wajib sholat, orang nggak sakit wajib sholat. Misalkan kayak mungkin kemarin sakit, kemudian mbak bilang nih calon kamu sakit gitu, akhirnya begitu didatengin dia ngomong ya alhamdulillah sehat. Padahal sakit, karena datang orang sampai kasih akhirnya makanya kenapa sholat nggak ada istilah mampu. Orang nggak mampu berdiri tetap duduk, nggak mampu duduk tetap dia berbaring, nggak mampu berbaring isyarat dengan apa? Nggak mampu isyarat dengan hati. Karena syaratnya apa? Karena bertemu dengan Allah itu adalah sang kekasih, berarti dengan hati juga jadi. Kayak kita misalkan kita punya, ya udah nggak ketemu sama dia tapi di hati kan selalu ketemu ya. Kenapa? Karena kalaupun mau ketemu tiap malam gajian kamu jadi kan buat apa juga? Udah di hati aja. Kalau tanya kenapa sih bang, udah di hati cukup lah. Padahal nggak punya duit. Jadi itulah yang jadi penyebab kenapa syarat sholat itu nggak ada istilah mampu, karena dasarnya bertemu sang kekasih. Tapi syarat puasa kenapa harus ada mampu? Karena dasarnya nahan hawa nafsu. Nggak mampu ya makan, nggak bisa nahan hawa nafsu. Nah, di sini kewajiban puasa Ramadan yang pertama itu bikamal Sya'ban salasina yauman. Itu dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ini
Kan dalam istilah bulan kita tahu bahwa Allah ini bulan itu ada 12. Sya'ban itu kenapa ketika sebelum Ramadan namanya Sya'ban? Sya'ban itu diambil dari kata syu'ab. Syu'ab itu artinya cabang. Jadi syu'ab itu artinya cabang. Makanya Sya'ban itu disebut pintu awal memasuki bulan suci. Karena kalau ada orang mau bahagia, syaratnya bukan dari pas dia nikah. Syarat sebelum nikah dia harus udah bahagia. Karena kalau sebelum nikah udah puyeng, ya nggak mungkin dia bicara. Gitu. Jadi Sya'ban itu artinya Sya'ban, artinya itu bercabang. Kenapa? Karena dari Sya'ban itu bercabang kebaikan di awal. Makanya kalau ada orang puasa itu nanti dia harus sempurna dulu 30 bulan Sya'ban itu kalau ngitung Rasulullah. Jadi gini sejarahnya. Rasulullah tidak pernah puasa dia 29 karena Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah nyempurnain 30 Sya'ban baru puasa. Makanya kalau sekarang kan tetap dengan kerja. Nanti namanya kerja. Terus yang kedua, syarat puasa itu adalah bi'ruyatil hilal fi hakiman ro'ahu wa kana fasibah. Yang nomor kedua, syarat kita wajib puasa Ramadan adalah melihat bulan. Tapi bagi orang yang memang dia paham dengan ilmunya. Kalau dalam istilah ilmu perbulanan namanya ilmu falak. Kalau dalam istilah BMKG namanya astronomi. Gitu. Nah, kita tahu misalkan kita nggak melihat bulan karena ini sejarahnya Rasulullah tidak pernah melihat bulan dalam hidupnya. Sekali lagi, Rasulullah tidak pernah melihat bulan dalam hidupnya. Jadi kalau misalkan sekarang begini, kita misalkan katakan puasa Ramadan. Begitu puasa Ramadan kita dari pemerintah, kemudian ada orang nanya, itu puasa Ramadan dari mana? Ya, saya dari pemerintah. Kenapa? Karena saya nggak lihat bulan, sah-sah saja. Kenapa? Alasannya karena Rasulullah sendiri tidak pernah melihat bulan. Yang melihat bulan itu satu Umar bin Khattab, yang kedua adalah Ibnu Arabi. Jadi Umar bin Khattab melaporkan, ya Rasul, saya melihat bulan bahwa besok Ramadan. Kata Rasul, ya udah apa-apa. Karena hadisnya yang tepat untuk puasa Ramadan itu sumu liruyati, puasa olehmu karena melihat bulan. Makanya di sini tidak ada tentang masalah, mohon maaf, ilmu palak. Seperti ada beberapa lah, misalkan contoh misalkan Muhammadiyah itu kadang-kadang udah nentu. Misalkan puasa besok tanggal 9, padahal bulannya belum dilihat. Itu bagaimana tanggapan kita? Tanggapan kita tentang masalah itu sah-sah saja. Tapi kalau secara fair, seharusnya dia nggak boleh. Secara fair dia harusnya nggak boleh ngumumin. Karena orang yang boleh hitungan disebut ilmu falak itu nggak boleh ngumumin buat orang lain. Yang boleh ngumumin itu hanya Ru'yatul Hilal. Misalkan saya hitung lewat ilmu falak. Begitu saya hitung bahwa bulan puasa tanggal ini, saya nggak boleh ngumumin. Sekalipun ente misalkan ente itu jamaah saya nggak boleh. Kenapa? Karena memang Nabi cukup, kata Nabi sumu li ru'yati. Caranya kalau mau puasa ya harus lihat. Kalau enggak, kayak bagaimana kalau bulannya pahit cuma, kalau bulannya mendung, maka Pak menurut data salah siapa. Silakan sempurnakan saja, yaitu dengan 30 hari bulan. Jadi kalau misalkan dengan ilmu falak itu nggak boleh ngomongin. Saya sering teman-teman Muhammadiyah kuliah di mana, UMT kuliah di mana, UMT. Coba itu Muhammadiyah. Ya kalau bisa mau jangan apa kata Muhammadiyah, saya peduli karena tadi kaum saya. Tapi lagi-lagi kadang-kadang kan kita bingung juga. Tiba-tiba orang-orang kita NU pengen jadi Muhammadiyah, saya puasa gitu. Bulannya belum kelihatan kita puasa dulu. Bulan nanggalin puasa, nggak usah, kita nggak usah repot-repot. Silakan kita pilih dua. Nanti yang paling penting dari puasa itu namanya ada haki. Bentar, sebenarnya di sini ada namanya wasalisu bisubuti bihakiman lam yarau bi'ati syahadah, yaitu dengan menetapkannya hak orang yang tidak melihat dengan ambil syahadah. Jadi paling penting dari puasa itu adalah hakim yang menentukan siapa hakim, siapa kodi yang pemerintah. Misalkan kita mau puasa Ramadan, melihat bulan kagak bisa, kita nggak paham dengan ilmu. Kemudian kita belajar falak ya kagak. Silakan kita hakim. Maka ada istilah dalam usul fiqh, maka sawadul aqsam, ambil yang paling banyak. Misalkan saya pengen ikut pemerintah, silakan ikut pemerintah.
Makanya saya selalu bilang begini macam-macam. Sekali lagi, kalaupun ente gak mau ke pemerintah, yang penting jangan suka ngomongin orang, jangan suka ente promosi. Kenapa? Karena pemerintah itu adalah hakim kita. Dan saya kadang-kadang suka bingung juga sama orang yang tasawufan. Kalau puasa ikutin kiai, tapi giliran duit besok BLT nggak dapat, marah-marah dia. Jadi kan bingung. Jangan kalau puasa harus ikutin kiai, jangan ikutin pemerintah karena menteri agama itu orang koruptor. Yang jadi persoalan orang menteri agama juga kan kagak ngeliat. Gak ada menteri agama ngeliat, yang ada juga badannya orang ahli. Jadi kalau misalkan kalau ada orang kalau puasa jangan ikutin pemerintah, kalau lebaran jangan ikutin pemerintah karena pemerintah itu zalim. Ya kan jadi bingung saya. Kira besok nggak dapat duit dari pemerintah marah-marah. Itu jadi aneh. Jadi sekali lagi silakan kita ngikut yang banyak. Tapi kalaupun nggak mau ikut yang banyak silakan, tapi jangan pernah promosi. Kenapa? Karena sekali lagi kalau saya itu bisa ngitung puasa kapan, saya nggak boleh. Haram saya ngasih tahu ente bahwa besok saya lupa. Kenapa alasannya? Karena ilmu itu ada ilmu yang perlu dikasih tahu, ada ilmu yang tidak perlu dikasih tahu. Mana? Yaitu ada ilmu binafsi, ada ilmu bigoib. Mana ilmu binafsi ya? Seperti misalkan, mohon maaf contoh ilmu sihir. Belajar ilmu perdukunan itu sihir betul. Sebagaimana dalam kitab tafsir Som. Tapi itu nggak boleh diajarkan orang. Misalkan seperti itu kewalian kagak boleh. Misalkan kita mengatakan bahwa saya semalam melihat Nabi, itu haram. Sebenarnya kita mengatakan pada orang semalam saya melihat Nabi, sekali pada dasarnya benar itu Nabi, nggak boleh karena itu ilmu. Nah kemudian yang terakhir suarojo balik hati rujati mausukin bisa onokopi kondisi kul Allah. Jadi yang terakhir itu adalah kita mempercayai, yaitu beritanya orang yang melihat, dan kita percaya gini. Misalkan katakan ada orang di salah satu kampung dia ngelihat bulan, begitu dia ngelihat bulan ternyata kita percaya sama dia, silakan kita ikut lebaran, silakan kita lihat untuk puasa. Jadi saya ambil kesimpulan saja, untuk menentukan puasa, untuk menentukan lebaran itu cuma 3. 1, melihat bulan. 2 adalah percaya kepada orang yang melihat bulan. Yang ketiga adalah penetapan qadhi, penetapan hakim. Jadi kita nggak lihat bulan, tapi kita percaya dengan orang yang melihat bulan. 2. Yang 1 kita melihat bulan, kalau kita nggak melihat bulan adalah kita percaya dengan orang yang melihat bulan. Yang ketiga adalah kita mengikuti penetapan qadhi, penetapan hakim. Kalau lewat ilmu falak, lewat ilmu hisab, disebutkan ilmu hisab, ilmu perhitungan, itu tidak boleh. Orang ilmu hisab ngumumin besok lebaran. Gak ada saya kitab-kitabnya yang mengatakan bahwa orang yang sudah ngitung kemudian ngomong. Gak boleh. Kenapa alasannya? Karena hadisnya jelas sumulil yati. Kalau mau puasa harus lihat bulan. Jadi kadang-kadang saya besok pagi ada orang bulan puasa tiba-tiba udah ngomongin puasa. Kalau kita fair bisa berarti. Kalau kita fair nggak boleh kita ngomongin. Karena itu mau buat amal binafs kalau lewat hisab. Kenapa alasannya? Alasannya gini. Ini alasannya. Kalau yang namanya hisab itu dari hisab itu artinya perkiraan. Lagi, hisab itu artinya perkiraan. Maka perkiraan itu lemah dibandingkan penglihatan. Misalkan contoh begini, Mbak ngomong itu habis ketemuan yang itu, itu tadi mau melihat di kaca cermin gua, itu kan perkiraan. Berbeda dengan kita melihat dengan mata langsung. Jadi hisab itu namanya perkiraan. Maka ketika kita hisab itu perkiraan, itulah yang nggak boleh diumumkan. Kalaupun dia mau ngomong dia puasa, silakan. Tapi nggak boleh. Ente harus wajib untuk saya. Itu namanya hisab itu dari perhitungan. Jadi untuk menentukan puasa, untuk menentukan lebaran itu cuma 3. 1, cara melihat bulan. 2 adalah dengan cara percaya dengan orang yang melihat bulan. Yang ketiga adalah dengan penetapan hakim.
Makanya kalau misalkan sering debat, misalkan katakan sekali lagi, kenapa setiap daerah itu tidak sama? Misalkan katakan di Jakarta tempat lihat ini, di Bogor ini, di Sukabumi ini, ternyata tidak sama karena masing-masing daerah itu berbeda cuaca. Itulah yang disebut wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Ya kan nggak bisa, matahari ternyata lagi berputar katakan ke Bogor. Ternyata di sini pasti di Bogor panas, di sini dan begitu. Jadi misalkan di sini hujan, di sini mendung, di sana kagak, ya nggak mungkin bisa kelihatan. Apalagi ada orang ngomong misalkan, kalau begitu kita harusnya bercermin kepada Arab. Arab aja lebaran besok, puasa besok. Nih, Arab itu kerajaan. Jadi Arab mah nggak kayak kita, Arab mah kerajaan. Dulu Indonesia mau dibikin begitu, cuma nanti takutnya ada kesan tidak demokrasi. Tiba-tiba pemerintah mau besok puasa, nanti tidak demokrasi. Kenapa? Karena di Indonesia ulama banyak. Kita kalau pemerintah umumin namanya nanti nepotisme. Kalau di Arab nggak ada. Saya sekali lagi, saya peristiwa saya puasa di Arab, saya lebaran di Arab. Nggak ada di Arab bisa umumin misalkan. Saya melihat itu pas begitu maghrib umum misalkan pemerintah kerajaan ngomong nanti malam lebaran atau besok malam puasa, nggak ada. Di Arab nggak ada sidang isbat. Gitu. Misalkan kalau kita harus mengacu Arab, nggak ada kerajaan misalnya. Ya kerajaan bagaimana otak rakyat. Jadi nggak ada istilah rupiah punya. Jadi bagaimana pemerintahnya? Pemerintahnya besok lebaran, gitu enggak ya? Di sana ketahuannya kalau lebaran atau bulan puasa itu gampangnya kalau apa namanya tuh gedung yang sekarang itu namanya Tower Jamzam, itu gedung paling tinggi yang ada jamnya tuh di atas. Itu kalau Tower Jamzam begitu ternyata maghrib dia keluar lampu ke langit, berarti besok puasa. Sama Tower Jamzam kalau begitu dia keluar lampu besok lebaran. Ada takbiran. Di sini dong di Indonesia ramai takbiran. Di sana nggak ada takbiran. Di sana nggak ada pemberitahuan, nggak ada sidang isbat. Makanya kerajaan. Jadi kalau begitu ya kita nggak perlu makin bercermin kepada arah itu. Makanya kalau misalkan kita belum lebaran, ya udah lebaran ini wajar-wajar saja. Kenapa matahari timbulnya dari timur? Ya pasti timur dulu. Ya orang matahari dari sini pasti kita duluan. Atau kita misalkan kok kita belakangan dulu Arab. Harusnya kan kalau mau fair kita Arab ya, terjadi Arab itu tidak ada sidang isbat. Makanya sampai sekarang juga kalau kita mau berdebat tentang masalah kenapa Palestina, kenapa Arab itu adalah jajahan Inggris secara gamblang nanti. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kalau kita mau puasa yang lebih tepat, satu, boleh kita lewat lihat bulan. Kalau memang nggak lihat bulan silakan, di kampung kita ada yang lihat bulan, kita percaya pada silakan. Kalaupun mau langsung kepada kodi, itu pemerintah. Itu cukup, itu lebih aslah. Makanya kata usul fiqh, ketika kita melihat kepada golongan yang banyak, maka golongan yang sedikit itu membuat kita itu tidak ragu lagi tentang berkhilafah. Misalkan karena golongan banyak kata pemerintah benar, tapi maka golongan dikit itu jadi tidak hilang. Misalkan katakan ada 1-2 orang, kata si A besok puasa, kata si B besok juga, kata si C. Pemerintah menetapkan puasa hari ini, maka kita lebih kata Nabi ikut yang lebih banyak, yaitu sawadul awsat, namanya pemerintah. Itu. Kenapa? Nasbul imama ala ra'iyah manutun bil maslahah. Menetapkan sebuah pemerintah itu untuk kemaslahatan. Dan makanya kalau misalkan besok puasa ternyata masih ada beda-beda, sekali lagi karena ilmunya berbeda-beda. Muhammadiyah dia tidak pernah Muhammadiyah rukyah, dia pakai hisab. Hisab nanti yang menetapkan Muhammadiyah itu ada namanya majlis tarjih. Jadi kalau Muhammadiyah punya majlis namanya majlis tarjih. Kalau kita nggak punya majlis tarjih, kita hanya pakai mazhab saja. Ada Syafi'iyah, Malikiyah gitu. Kalau Muhammadiyah dia pakai namanya majlis tarjih gitu. Jadi kalau Muhammadiyah tapi Muhammadiyah itu tidak melihat rukyah, tapi Muhammadiyah lewat hisab itu perhitungan. Sedangkan lewat hisab kalau secara fair, secara kita kagak boleh diumumkan. Gitu.
Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir, wa khamisuha bizanni dukhuli Ramadan bil ijtihad. Yang kelima, syarat masuknya Ramadan itu adalah dengan menyangka masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad. Nah, ini kita nggak punya kemampuan. Sekali lagi, kita namanya ingat, manusia itu dibagi tiga. Ada yang disebut mujtahid, ada yang disebut muqallid, ada yang disebut nanti ada mujtahid, ada muqallid, orang yang ngikut, namanya kita muqallid nih. Namanya kita muqallid, mengikut orang yang ijtihad. Sebab kalau salah ijtihad itu sudah ditutup. Jadi nggak ada pintu misalkan kita ijtihad, enggak. Kalau kita untuk puasa itu nggak perlu pakai ijtihad, kita ngikut aja. Karena kita namanya muqallid. Kita ngikut orang yang berijtihad. Nah, ketika misalkan kita mohon maaf, kita punya ilmunya, ya nggak apa-apa. Misalkan kita mau puasa, dan besok Ramadan. Sekali lagi, puasa Ramadan tidak bisa disangka-sangka lewat hawa nafsu. Misalkan kayak ada beberapa kaum, misalkan lewat matahari, lewat air laut. Ini kan sebenarnya aneh-aneh saja. Lewat air laut, kalau air laut pasang besok bulan Ramadan, itu udah aneh. Kenapa udah aneh? Kalau kita mengacu kepada Rasul, ya sumu liru, ya puasa itu gara-gara melihat bulan. Udah cukup itu hadisnya. Bukan puasa gara-gara melihat pasang air laut, bukan puasa gara-gara melihat bulan, gitu enggak. Itu enggak ada dalilnya. Gitu, misalkan ya sering sekali di TV puasa gara-gara air laut sudah pasang air besok puasa Ramadan. Ada golongan lain gitu. Jadi sekali lagi, puasa itu hanya melihat bulan atau mempercayai orang yang melihat bulan, atau percaya kepada koni, atau dengan hisab. Tidak ada dengan persangkaan apalagi lewat bulan, lewat matahari, lewat pasang air laut. Faslun surutus ihati arba'atu asyaf wa ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi makanina hadha, Allahumma barik lana fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana wa yassir hajati sahibil hajat, wa yassir umurana wa yassir umura sahibil hajat. Allahumma atim lana bil khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan wa du'a mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.